Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan juga patuhi protokol kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi ya. Dengar-dengar juga ada varian baru dari COVID ini. Semoga pandemi cepat usai ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ais Robiatul Adawiyah dengan NIM 1805520113. Saya merupakan mahasiswi Unisbank, Prodi Akuntansi. Pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi interogasi. Presentasi ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester di kelas B1 Audit Investigatif dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin terlebih dahulu mengenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank ini merupakan salah satu fakultas di Unisbank yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Nah, FEB ini memiliki banyak sekali prestasi. Salah satu prestasi yang membanggakan yaitu pada tahun 2020, FEB ini menjadi fakultas terpercaya dan dipilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi komunikasi, serta berdaya saing nasional. Banyak sekali alumni-alumni dari FEB ini yang sekarang menjadi orang-orang sukses teman-teman. Salah satunya yaitu yang saya temui sendiri pada saat saya magang. Beliau ini merupakan salah satu alumni FEB dan kini sudah menjadi kepala bidang umum pada salah satu lembaga keuangan yang ada di Demak, yaitu tempat kelahiran saya sendiri. Nah, selain itu, FEB ini juga memiliki beberapa program studi. Salah satunya yaitu yang pertama S1 Akuntansi, yang kedua S1 Manajemen, yang ketiga D3 Keuangan Perbankan, dan yang keempat ini merupakan salah satu kebanggaan ya teman-teman karena nggak semua kampus ada. Nah, di FEB ini ada program profesi akuntansi. Jadi setelah lulus S1, bisa nih teman-teman langsung melanjutkan studi di profesi akuntansi Unisbank. Selanjutnya, FEB Unisbank juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Ada fasilitasnya yaitu lab komputer, lab akuntansi, pojok bursa efek Indonesia, dan juga minibank. Nah, cukup menarik ya teman-teman. Jadi ayo teman-teman yang tertarik dalam bidang ekonomi dan bisnis bisa banget nih mendaftarkan diri di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank. Kalian bisa pilih jurusan yang kalian mau sesuai dengan passion kalian. Baik, masuk ke dalam materi. Jadi, interogasi. Apa itu interogasi? Interogasi ini merupakan salah satu teknik atau alat investigasi yang sangat penting ya teman-teman. Interogasi ini dilakukan pada saat orang tersebut sudah menjadi tersangka. Nah, ciri-ciri dari interogasi itu yang pertama, interogasi itu bersifat menuduh. Jadi seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali jika ia yakin bahwa investigator memiliki keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh ini harus dilakukan. Contohnya, Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini. Hal ini sangat diperlukan karena untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Karena jika terdapat ketidakpercayaan pada investigator, yang diinterogasi ini akan semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Selanjutnya, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif.
Nah, investigasi dilakukan karena investigator percaya dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Karena itu, interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus. Sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Selanjutnya, tujuan interogasi ini adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada yang bersaksi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contoh, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan bahwa ia tidak bersalah. Nah, dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa sebenarnya yang bersalah. Interogasi juga dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan yang sudah tertuduh, menceritakan sebenarnya, dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan yang dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah adanya pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya, masuk ke dalam materi Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Di dalamnya terdiri dari verbal behavior dan non-verbal behavior. Nah, secara harfiah, behavior symptom analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Yang pertama, verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan ini bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasannya tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Ketika seseorang harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan. Yang pertama, berbohong atau deception.
Yang kedua, mengelak atau menghindar, bisa disebut juga dengan evasion. Yang ketiga, mengakui secara tersamar atau omission. Dan yang terakhir, menceritakan apa adanya atau truth. Keempat pilihan ini akan dibahas satu persatu. Nah, apabila mengakui yang sebenarnya atau truth, contohnya, ya, saya menggelapkan uang perusahaan. Ia mengatakan the truth dan tidak menimbulkan kecemasan. Menjauh dari the truth adalah pengakuan yang dibungkus dengan ketidaksengajaan atau kehilafan. Jawabannya biasanya dibarengi dengan non-verbal behavior seperti menggelengkan kepala atau dengan paralinguistic behavior dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar. Seperti contoh, saya hilaf pak, tingkat kecemasan mulai ada tapi rendah. Yang ketiga, yaitu pilihan berikutnya, makin menjauh dari the truth meskipun belum terlalu jauh dari omission. Pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion ini, tersirat ungkapan tidak bersalah. Tanpa menyatakan secara tegas, jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam itu? Emangnya kau kira aku ini siapa? Nah, bagi subjek itu, ia tidak berbohong. Tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Pilihan keempat, berbohong habis-habisan. Contohnya yaitu, aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Jawab si subjek, tingkat kecemasannya ini yang paling tinggi. Nah, keempat pilihan dalam menjawab pertanyaan dan tingkat kecemasan untuk tiap-tiap pilihan dapat digambarkan dalam sebuah tabel yang ada di presentasi saya di PowerPoint, bisa dilihat teman-teman. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia akan memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti dijelaskan tadi, upaya penekanan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan nonverbal behavior. Perilaku inilah yang diamati investigator yang berpengalaman. Nah, terdapat perbedaan subjek jujur dan subjek yang berbohong. Yang pertama, subjek yang jujur akan memberi jawaban langsung. Subjek yang berbohong berusaha menghindari memberi jawaban. Contohnya yaitu, investigator memberikan pertanyaan. Kapan Anda terakhir bertemu dengan Mandika? Jawab subjek pertama, hari Jumat 14 Juli sebelum kantor, pukul 5 sore, ia mengantarkan saya pulang. Kami tiba di rumahku sekitar pukul 6 sore, itulah pertemuan kami yang terakhir. Nah, sedangkan subjek yang kedua menjawab, Mandika dan saya bergantian membawa mobil. Hari Jumat itu adalah giliran dia, kami tiba di rumahku pukul 6 sore. Perhatikan baik-baik teman-teman, sepintas lalu jawaban 1 dan 2 kelihatannya sama. Namun, investigator yang berpengalaman dapat membaca bahwa subjek pada jawaban 2 menghindar menjawab pertanyaan. Secara tegas, jawaban 1 mengungkap Jumat 14 Juli sekitar pukul 6 sore, itulah saat terakhir kami bertemu. Nah, pada subjek yang kedua ini, kami tiba di rumahku pukul 6 sore. Tersirat seolah-olah itulah saat pertemuan terakhir. Namun, jawaban itu bisa juga berarti mereka masih makan malam bersama sehingga pukul 9 malam. Bahkan, mereka masih bertemu seminggu kemudian. Investigator yang kurang jeli menyimpulkan jawaban yang 1 dan 2 sama. Itu yang dia kira, itu asumsi dia, dan subjek memanfaatkan kelengahan investigator tanpa kecemasan yang berarti. Taktik menghindar juga dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Contoh, kenapa Anda pikir saya akan melakukan hal semacam itu? Memangnya saya sebodoh itu? Cara lain adalah berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Contoh wawancaranya yaitu, investigator, apakah Anda mengalami berkas akuntansi tahun 2006? Subjek menjawab, rekanmu sudah menanyakan hal itu, sudah aku jawab. Pertanyaannya, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Nah,
Dalam wawancara tersebut, subjek tidak berbohong. Ia berbohong pada investigator sebelumnya yang menanyakan hal yang sama. Dalam wawancara sebelumnya, ia berbohong dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu." Dalam wawancara kedua, ia tidak berbohong. Dalam artian, itulah yang memang dikatakannya dalam wawancara pertama. Dalam wawancara kedua, ia berbohong dengan menunjuk ke wawancara pertama, itulah lying by referral. Subjek yang jujur akan membuat bantahan secara luas, sedangkan subjek yang berbohong akan menyempitkan bantahannya. Subjek yang jujur mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, subjek yang berbohong mencari-cari celah kebenaran di atas kebohongannya yang besar. Karena itu, subjek yang jujur akan membuat pernyataan berikut tanpa ragu-ragu. "Saya hakul yakin, saya tidak mencuri apapun. Saya tahu dengan pasti, saya tidak ada urusan dengan korupsi yang sedang diusut." Nah, kita harus berhati-hati dalam menerapkan pengamatan ini. Misalnya, dalam penyampaian keterangan pers yang sudah disiapkan, contoh keterangan pers yang berbunyi, "Sebagai pejabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini, saya ingin menandaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam penggelembungan nilai dalam pengadaan barang." Nah, keterangan semacam ini tidak berbeda dengan adegan pemain sinetron yang menghafalkan naskahnya dan melatihnya berulang-ulang sampai ia mampu menjiwai adegan tadi. Dalam wawancara dadakan atau wawancara yang tidak disiapkan terlebih dahulu, subjek yang berbohong akan membantah celah-celah tertentu dalam pertanyaan investigator atau wartawan. Ia yang mengetahui informasi tentang perbuatannya, mana yang benar dan mana yang berbohong. Perhatikan wawancara berikut ini. Investigator: "Apakah Anda mencuri kiriman uang untuk pengisian ATM?" Subjek: "Saya tidak mencuri kantong-kantong uang untuk ATM." "Apakah Anda mencuri uang dari pengunjung PRJ Rekan Raya Jakarta?" "Saya tidak mempunyai uang orang itu." "Apakah Anda mengancam uang teller di bank itu dengan pistol?" "Aku tidak punya pistol." Dalam wawancara pertama, subjek tidak membantah untuk mencuri uang untuk pengisian ATM. Yang dibantahnya adalah mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Dalam wawancara kedua, subjek tidak membantah mencuri uang dari pengunjung PRJ. Yang dibantahnya adalah ia masih mempunyai uang orang itu atau korbannya. Dalam wawancara ketiga, subjek tidak membantah mengancam teller di bank itu dengan pistol. Yang dibantahnya adalah ia mempunyai pistol karena pistol itu milik bos pelindungnya. Bisa diperhatikan teman-teman, investigator harus jeli melihat celah-celah yang dibantahnya untuk mengetahui apa yang sesungguhnya tidak dibantahnya. Selanjutnya, subjek yang jujur menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri, sedangkan subjek yang berbohong mengimbuhi keterangannya dengan catatan-catatan tertentu. Lihat contoh atas pernyataan pers yang dibuat pejabat. Ia berlindung dalam imbuhan catatan. Pejabat yang setia mengabdi pada bangsa ini. Nah, tanggapan pada catatan ini sering kita dengar dari pejabat sipil dan militer ketika terjadi korupsi atau kejahatan lain. Salah satu bentuknya adalah menjawab pertanyaan dengan mengutip undang-undang, aturan internal lembaga, aturan good corporate governance, kode etik, dan ajaran agama. Ini semua adalah yang seharusnya, padahal pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam kosakata Inggris, hal tersebut disebut dengan generalization statement. Pernyataan yang dibuat oleh subjek yang berbohong untuk membuat penjelasannya kelihatan atau kedengaran kredibel. Pertanyaan investigator: "Apakah Anda berada di kantor pada hari Sabtu 15 Juli sekitar pukul 6 sore?" Jawab subjek yang berbohong yaitu, "Pada hari Sabtu saya biasanya tidak bekerja." Atau "Pada hari Sabtu sore saya biasanya pergi dengan keluarga." Yang tidak dibantahnya adalah di mana ia berada pada hari Sabtu yang spesifik, itu yakin tanggal 15 Juli. Bentuk qualified response lainnya adalah
menyalahkan ingatan sendiri seperti, ya maklumlah bapak ini sudah sepuh atau sudah pikun. Atau istilah lain seperti, sepanjang ingatan saya, yang saya ketahui, sepanjang pengetahuan saya, kalau tidak salah, saya tidak ingat apakah. Nah, investigator ini perlu menilai qualified response yang menyalahkan ingatan. Apabila pertanyaannya berkenaan dengan sesuatu yang memang mengharuskan subjek mengingat masa lalu yang sudah lama atau mengenai peristiwa yang terjadi setiap harinya, maka penggunaan qualified response yang menyalahkan ingatannya memang wajar. Namun, kalau pertanyaannya sangat spesifik, subjek tidak perlu menggunakan qualification atau imbuhan catatan terhadap jawaban yang jujur. Contoh, investigator bertanya, apakah Anda menghapus data keuangan dari komputer perusahaan? Subjek menjawab, sepanjang yang saya ingat, tidak. Nah, bentuk qualified response yang lain adalah omission atau pada fasiologi yang mengidentifikasikan bahwa subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Contoh frasiologi ini yaitu hampir tidak pernah, tidak sering, enggak juga sih, kebanyakannya sih, jarang atau jarang-jarang, enggak ada, yang penting sih, enggak banyak. Nah, perhatikan wawancara berikut ini teman-teman investigator. Apakah Anda berbeda pendapat dengan atasan Anda tentang pembukuan biaya pemasaran? Si subjek menjawab, kami jarang berbeda pendapat. Nah, subjek ini membantah bahwa dia berbeda pendapat dengan atasannya tentang pembukuan. Jenis qualified response lainnya adalah estimation process, contohnya yaitu, jawaban saya mengenai hal ini adalah tidak. Dalam bahasa ini, frasiologi yang digunakan adalah I would to say no. Estimation process dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Karena itu, investigator harus mengevaluasi secara cermat tanggapan subjek dalam konteks pertanyaannya. Misalnya, pertanyaan, pukul berapa Anda tiba di pabrik malam itu? Jawab subjek, harus kukatakan sekitar pukul 10 malam. Jawaban ini tidak mencerminkan kebohongan karena pertanyaannya memang memerlukan atau memungkinkan estimation process. Bandingkan jika pertanyaannya, apakah ada di dalam truk di depan pabrik pada malam itu? Pertanyaan ini tidak memerlukan estimation process karena kalau subjek menjawab harus kukatakan tidak, jawaban ini perlu dicurigai. Selanjutnya, subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan, sedangkan subjek yang berbohong memberikan jawaban yang sudah dihafalkannya atau dilatihnya berulang-ulang. Dalam hal menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan yang berbohong mempunyai proses berpikir yang berbeda. Subjek yang jujur peduli dengan siapa pelaku atau motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Subjek yang berbohong dalam mengetahui cerita sebenarnya lebih peduli dengan apa bukti yang tercecer, ada orang lain yang tahu, apa ada yang sudah membocorkan rahasianya, dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia menghafalkan jawabannya secara berulang. Tidak ubahnya dengan pemain sandiwara yang berlatih sebelum naik panggung. Ada dua verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Yang pertama adalah penggunaan non-contractive denial. Dalam bahasa Inggris orang mengatakan I don't, I didn't, I wasn't, dan yang lain-lain. Untuk memotong kata-kata I do not, I didn't, I was not, dan lain-lain, bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong. Yang kedua disebut non-contractive denial. Ini digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Selanjutnya ada paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, masakanmu sangat lezat.
Namun ciri-ciri tertentu dari percakapannya atau speech karakteristik suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi masakanmu tidak enak, atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi seperti bah, memuakan kali ini. Nah, ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Yang pertama, respons latensi atau masa atau periode keheningan. Respons latensi menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA studi, respons latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik, sementara itu untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respons latensi tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respons latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contohnya ya, di mana Anda tinggal? Respons latensi ini digunakan untuk mengukur respons latensi untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Tetapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda, subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan teknik ulur waktu. Contohnya, investigator bertanya, apakah Anda pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Subjek menjawab, tetapi agak lambat. Apakah saya menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Belum pernah. Contoh kedua, apakah auditor internal pernah memeriksa Anda tentang kasus RC 17,1,5 miliar rupiah? Jawab si subjek, apakah Anda bisa mengklarifikasi atau mengulang pertanyaan itu? Dalam hal ini, subjek mengatur waktu untuk menjawab pertanyaan investigator secara aman. Pada subjek 1, subjek mengulang pertanyaan investigator. Sedangkan pada pertanyaan subjek kedua, subjek meminta investigator mengulangi pertanyaannya. Yang kedua, early responses atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response tense adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal dari saat investigator menyampaikan pertanyaannya. Itulah perbedaan dengan early response yang diberikan kepada subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa? Subjek yang berbohong ini sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Karena memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respons untuk membantah atau denial response. Tanda-tanda ia berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini, kegugupan subjek yang jujur sudah mereda. Ia hanya gugup pada awal-awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terbojok saat ini. Selanjutnya, response length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik pembahasan.
Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat sekedar memenuhi syarat sudah menjawab, ia khawatir memberikan jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan diluarkan dari konteks pertanyaan. Continuity of the response atau melanjutkan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Dan jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusun dengan kalimat yang lain, sambung menyambung dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Di bawah ini yaitu contoh yang jawaban yang mencerminkan stop and start behavior. Contohnya, investigator bertanya, "Apa betul Anda dan Mandika membawa amplop berisi uang suap ke rumah Pak Gunadi?" Pak Gunadi ini merupakan sebagai pejabat ya teman-teman. Nah, subjek ini menjawab, "Mereka atau penyidik mengatakan seandainya saya dan Mandika bersama-sama melakukan hal itu, tetapi hal itu tidak benar. Saya tidak pernah bertemu dengan Mandika pada hari Sabtu malam." Nah, pada kalimat "saya bahkan tidak pernah", itu subjek sempat hening sejenak, selanjutnya disusul dengan kalimat "saya tidak bertemu dengan Mandika pada hari Sabtu malam". Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakannya. Mungkin ia mau mengatakan "saya tidak pernah ke rumah Pak Gunadi" atau "saya tidak pernah bertemu Mandika". Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti, ditandai dengan periode keheningan, dan mengubah pernyataannya dengan bantahan yang sangat spesifik. "Saya tidak bertemu dengan Pak Mandika hari Sabtu malam." Ternyata jawabannya yang spesifik merupakan jawaban jujur. Ia dan Mandika ke rumah Pak Gunadi pada hari Minggunya. Selanjutnya, erasure behavior, perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya, kemudian ia mengatakan "cuman bercanda kok". Itu diiringi dengan gerakan alis dan senyuman, "cuman bercanda kok". Gerakan alis dan senyuman dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Selanjutnya ada non-verbal behavior. Seseorang berhadapan dengan kobra yang sudah siap memagutnya. Secara fisik, ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi kobra itu, yaitu melawan atau fight, melarikan diri atau flight, atau berdiam diri atau freeze. Dalam flight dan fight, kita menyaksikan kegiatan fisik yang tinggi seperti dalam berolahraga. Perilaku non-verbal yang akan dibahas yaitu postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan mata. Yang pertama ada postur. Kita memulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh yang tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti yang ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lain, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Meskipun di ruang wawancara ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana, dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauh dari investigator. Selanjutnya ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya atau tidak ada pergerakan tangan sama sekali. Hal ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya. Atau ia
juga memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan ini bisa disebut dengan perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Nah, teman-teman, ilustrasi behavior ini lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini biasanya dapat kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana perilaku menyodorkan amplop berisi uang suap dan ia menolaknya. Selain itu, wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa, atau supir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uang di bawah todongan. Ada lagi nih, yaitu gerak tangan yang dalam bahasa Inggris ini disebut dengan handstroke. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tidak peduli. Handstroke ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handstroke ini bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handstroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori ruling gesture, grooming gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri, personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture atau gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture atau gerak yang mendukung atau menopang. Contoh dari grooming gesture yaitu menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir atau debu, mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada alat pematik atau kumbang yang bertengger, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini sendiri tidak mempunyai makna atau relevansi. Maknanya baru ada kalau dikaitkan dengan verbal response-nya dengan apa yang diucapkannya. Ada personal gesture. Disebut personal karena ini merupakan gerakan yang lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, daun telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena dingin, tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Selanjutnya ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sedang dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam menghentakkan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri kegiatan secara mendadak, seiring dengan jawaban atau suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai dengan kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Yang terakhir teman-teman, ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadaran bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengidentifikasikan bahwa subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap investigator. Ia akan menundukkan kepalanya melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, atau ke langit-langit ruangan.
Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menentang investigator seperti menatap lama. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. Kita memasuki langkah 1 ya teman-teman, yaitu ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi ini, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapati kesan sekecil apapun itu bahwa investigator tidak memiliki keyakinan akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung. Atau direct, investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Perhatikan investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan dan mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama dengan Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka, dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause, atau bisa disebut juga dengan jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik, namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Nah, tujuan dari perilaku ini teman-teman, yaitu untuk mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberikan 1. Petunjuk kepada investigator apakah tersangka tersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Langkah selanjutnya yaitu handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti "tidak, aku tidak melakukannya", atau dalam bentuk non-verbal seperti gelengan kepala. Selanjutnya, handling the suspect's passive mood. Pada akhir langkah sebelumnya tadi, investigator seharusnya berhasil berhubungan baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator jujur. Investigator harus berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkap kebenaran. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini yaitu bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda ini adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbalnya yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Langkah selanjutnya yaitu bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Dan langkah terakhir adalah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Baik teman-teman, itu merupakan presentasi yang dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Some were born to be lucky, and some were born to be factors. Kita nggak bisa memilih pada keluarga dengan kondisi seperti apa kita dilahirkan. Beberapa dari kita beruntung apabila bisa menikmati semua berkat dan kemuliaan dari keluarga tanpa harus bersusah-susah terlebih dahulu. Namun walaupun beberapa dari kita tidak terlahir dalam kondisi yang
keluarga yang ideal bukan berarti kita tidak beruntung. We are the fighters to be the fighters bukan berarti kita tidak bisa meraih kesuksesan yang sama. Hanya saja kita harus berjuang berkali-kali lipat lebih keras karena kita tidak berada pada level tangga yang sama ketika kita memulai. So teman-teman jangan putus asa, terus berusaha memperbaiki diri, tetap semangat untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Fighting. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dari saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sedikit motivasi yang saya berikan dan juga dapat memotivasi teman-teman untuk dapat menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.